Shalom, selamat pagi. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dan materi kami berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum. Nah, kita masuk pada landasan pengembangan kurikulum. Ada 4 yang kami bahas di sini. Yang pertama itu ada landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis, dan yang keempat landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelum kita membahas tentang landasan pengembangan kurikulum, perlu kita ketahui bersama dulu tentang pengertian landasan pengembangan kurikulum. Menurut Hornby CS dalam buku The Advanced Learning Dictionary of Current English, landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasari. Contohnya seperti landasan kepercayaan agama, dasar atau titik tolak. Menurut Sudijarto, kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa atau mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan. Nah, dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Nah, kita masuk pada landasan filosofis. Dalam pengertian umum, filsafat dapat diartikan adalah cara berpikir secara radikal, menyeluruh, dan mendalam, atau cara berpikir yang mengupas sesuatu sampai sedalam-dalamnya. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Nah, penggunaan filsafat tersebut baik dalam pengembangan kurikulum dalam bentuk program tertulis maupun kurikulum dalam bentuk pelaksanaan operasional di sekolah. Nah, dalam landasan filosofis ini terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia khususnya, yaitu filsafat idealisme, realisme, dan filsafat pragmatisme. Nah, kita masuk pada filsafat idealisme. Menurut filsafat idealisme bahwa kenyataan atau realitas pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada material. Dengan demikian, menurut filsafat idealisme bahwa manusia adalah makhluk spiritual, makhluk yang cerdas dan bertujuan. Pikiran manusia diberikan kemampuan rasional sehingga dapat menentukan pilihan mana yang harus diikutinya. Berdasarkan pemikiran filsafat idealisme bahwa tujuan pendidikan harus dikembangkan pada upaya pembentukan karakter, pembentukan bakat, dan kebajikan sosial budaya dengan hakikat kemanusiaannya. Nah, dengan demikian tujuan pendidikan dari mulai tingkat pusat sampai pada rumusan tujuan yang lebih operasional. Yang kedua adalah filsafat realisme. Filsafat realisme kebalikan dari filsafat idealisme, di mana menurut filsafat realisme memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi. Dunia terbentuk dari kesatuan yang nyata, substansinya dan material, sementara menurut filsafat idealisme memandang bahwa realitas atau dunia bersifat mental spiritual. Menurut realisme bahwa manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakannya. Dan yang kedua ada pragmatisme. Filsafat pragmatisme ini memandang bahwa kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural, dan berubah, atau biasa yang sudah kita ketahui bersama, becoming. Nah, manusia menurut pragmatisme ini adalah hasil evaluasi biologis, psikologis, dan sosial. Manusia lahir tanpa dibekali oleh kemampuan bahasa, keyakinan, gagasan, atau norma-norma. Nilai baik dan buruk ditentukan secara
eksperimental dalam pengalaman hidup. Jika hasilnya berguna, maka tingkah laku tersebut dipandang baik. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tidak ada batas akhirnya, sebab pendidikan adalah bertumbuh sepanjang hayat, proses rekonstruksi yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, tujuan pendidikan lebih diarahkan pada upaya untuk memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah baru dalam kehidupan individu maupun sosial. Landasan psikologis. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum tiada lain agar upaya pendidikan yang dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik penyesuaian dari segi materi atau bahan yang harus disampaikan, penyesuaian dari segi proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyesuaian dari unsur-unsur upaya pendidikan lainnya. Selanjutnya, 3. Landasan sosiologi. Landasan sosiologi pengembangan kurikulum adalah asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Mengapa pengembangan kurikulum harus mengacu pada landasan sosiologis? Anak-anak berasal dari masyarakat mendapatkan pendidikan baik informal, formal maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Yang berikut, jika dipandang dari sosiologi, pendidikan adalah proses persiapan individu agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan. Pendidikan adalah proses sosialisasi dan berdasarkan pandangan antropologi, pendidikan adalah enkulturasi atau pembudayaan. Lanjut pada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan kurikulum. Nah, ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Nah, sejak abad pertengahan, ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kini banyak didasari oleh penemuan dan hasil pemikiran pada para filsuf purba seperti Plato, Socrates, Aristoteles, John Dewey, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pula terhadap pendidikan. Perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Industri dengan teknologi maju memproduksi berbagai macam alat-alat dan bahan yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan dalam pendidikan dan sekaligus menuntut sumber daya manusia yang handal untuk mengaplikasikannya. Nah, kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, video komputer, dan peralatan lainnya yang bisa kita pakai dalam menuntut ilmu ya. Nah, penggunaan alat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan apalagi di saat perkembangan produk teknologi komunikasi yang semakin canggih sekarang ini menuntut pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan yang memadai dari para guru dan pelaksana program pendidikan lainnya. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi maupun materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Kita masuk pada kesimpulan. Kurikulum baik pada tahap kurikulum sebagai ide, rencana, pengalaman maupun kurikulum sebagai hasil dalam pengembangannya harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan seperti tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan oleh dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada prinsipnya ada 4 landasan pokok yang harus dijadikan dasar dalam setiap pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sekian, terima kasih.